Halo teman-teman, welcome back to my channel. Oke, video terakhir ya tentang balance sheet. Di video ini, kita bakalan ngebahas tentang cara analisa balance sheet pakai rasio keuangan. Rasio yang sering dipakai buat analisa balance sheet bisa dibagi jadi tiga. Rasio likuiditas, rasio aktivitas, dan rasio solvabilitas. Rasio likuiditas adalah rasio yang bisa ngebantu kita buat ngelihat kemampuan perusahaan buat penuhin kewajiban jangka pendeknya. Jadi lewat rasio likuiditas ini, kita bisa ngeliat nih, apakah secara operasional, perusahaan masih bisa tetap muter dan ngebayarin kewajiban sehari-harinya, just in case kondisi ekonomi lagi kurang baik. Standar rasio likuiditas ini adalah di atas 1, di mana semakin tinggi rasionya, berarti perusahaan semakin mampu buat menuhin kewajiban jangka pendeknya. Tapi kalau ketinggian juga nggak bagus ya, karena berarti perusahaan kurang efektif dalam mengelola asetnya. Rasio likuiditas yang paling common adalah current ratio atau rasio lancar, yang bisa dihitung dengan ngebagi aset lancar sama liabilitas lancar. Tapi kalau misalnya kita mau lebih konservatif, kita bisa pakai yang namanya cash ratio atau rasio kas, di mana kita cuma akan pakai komponen kas dan setara kas instead of keseluruhan aset lancar. Di kasusnya Mayora, current ratio-nya turun dari 3,6 jadi 2,3. Begitu juga sama cash ratio-nya, turun dari 1,1 jadi 0,5. Di sini kita bisa simpulin kalau overall secara likuiditas Mayora masih oke karena current ratio-nya masih di atas 1. Tapi in extreme cases, di mana Mayora cuma bisa ngandelin kas dan setara kasnya buat menuhin kewajiban lancarnya, Mayora masih kurang karena cash ratio-nya ada di bawah 1. Rasio aktivitas adalah rasio yang bisa ngebantu kita ngeliatin seberapa efisien perusahaan ngegunain asetnya. Efisiensi ini dihitung lewat turnover atau kemampuan aset buat mengenerate revenue. Gampangnya gini, berapa rupiah pendapatan sih yang bisa didapetin dari 1 rupiah aset? Buat rule of thumb-nya, turnover yang baik itu harus ada di atas 1. Karena ini berarti setiap 1 rupiah aset berarti bisa mengenerate lebih dari 1 rupiah revenue. Tapi buat besaran pasnya, tergantung lagi ke nature bisnis dan industri dari masing-masing perusahaan ya. Contoh ya, di kasusnya Mayora, aset turnover ada di angka 1,2 kali di Desember 2020 dan 1,4 kali di Desember 2021. Ini berarti di tahun 2021, aset Mayora makin produktif kalau dibandingin sama tahun sebelumnya. Kalau misalnya kita mau ngeliatin lebih detail, kita bisa nih ngebagi turnover ini jadi 2 bagian. Jadi kita pisahin antara aset yang tergolong sebagai aset nggak lancar atau aset tetap, sama aset yang tergolong sebagai aset lancar. Buat fix asset turnover, kita bakalan ngegunain rumus yang mirip sama yang tadi kita gunain waktu ngitung aset turnover. Cuma aja, jumlah asetnya kita ganti sama jumlah aset tetap. Nah, kalau buat aset lancarnya, gue pribadi lebih demen buat ngitung periode perputarannya dibandingin cuman ngitung rasio perputarannya. Periode perputaran ini biasanya dihitung buat 3 akun, piutang usaha, persediaan, dan utang usaha yang sebenarnya ada di kategori liabilitas lancar. Cara ngitung periode perputaran ini cukup simpel, tinggal ngebagi 365 hari dengan turnover ratio dari masing-masing akun. Cuma kita mesti hati-hati ya pada saat ngitung turnover ratio, karena buat persediaan dan utang usaha, turnover ratio dihitung dengan dibandingin ke beban pokok penjualan, bukan ke penjualan. Oke, balik ke kasusnya Mayora, kita liatin satu-satu ya. Pertama ARDs. ARDs-nya turun ya, dari 81,5 jadi 77,3, yang berarti ada perbaikan dari waktu penagihan piutang Mayora, yang tadinya rata-rata ada di 81 hari, jadi tinggal 77 hari. Makin kecil ARDs, makin baik. Nah, artinya perusahaan jadi bisa muterin uang yang didapetin dari hasil penagihannya buat mengenerate lebih banyak pendapatan lagi ke depannya. Yang kedua, inventory days. Inventory days-nya Mayora juga turun dari 59,6 hari di 2020 jadi 52,8 hari di 2021. Artinya, rata-rata waktu yang diperluin Mayora dari awal proses manufaktur sampai barang terjual itu jadi lebih cepat. Yang tadinya 59 hari jadi tinggal 52 hari. Sama kayak AR days, makin kecil inventory days, makin baik.
Nah, ini nunjukin kalau perusahaan bisa makin cepat ngejual dan muterin barangnya. Ketiga, APDs. APDs-nya Mayora turun dari 33,8 hari di 2020 jadi 30,9 hari di 2021. Yang artinya, rata-rata waktu pembayaran ke supplier makin pendek. Makin kecil APDs, makin kurang baik. Karena artinya, perusahaan punya waktu yang lebih pendek buat ngebayarin suppliernya. Di kasusnya Mayora, kita juga bisa ngeliat apa yang gue sebut dengan kalah cash flow. Yang artinya, waktu yang dipunyain Mayora buat bayar supplier itu lebih pendek kalau dibandingin sama waktu yang dia punya buat penagihan dan memproduksi barang. Ini bisa dihitung dengan cash conversion cycle yang punya rumus AR days ditambah inventory days dikurangin AP days. Buat Mayora, di tahun 2021 cash conversion cycle-nya ada di angka 99,2 hari. Artinya ya Mayora kalah cash flow sebanyak 99 hari. Ini berarti Mayora bisa buat ngebiayain operasionalnya cuman dari perputaran aktivitas operasionalnya. Dan itu modal kerja tambahan. Semakin kecil cash conversion cycle atau bahkan sampai ke negatif, itu akan semakin baik buat perusahaan. Yang pasti, perusahaan bisa muterin pendapatannya beberapa kali dulu sebelum melakukan pembayaran ke supplier. Tapi perusahaan yang cash conversion cycle-nya tinggi juga bukan berarti pasti jelek ya. Sebelum kita buat kesimpulan, kita harus bandingin dulu ke perusahaan sejenis. Sebenarnya, industri standarnya itu ada di angka berapa sih? Rasio solvabilitas adalah rasio yang bisa ngebantu kita buat ngeliatin kemampuan perusahaan buat memenuhi kewajiban jangka panjangnya, terutama buat utang dengan bunga. Ada dua rasio yang paling sering dipakai waktu kita mau ngeliatin solvabilitas perusahaan. Yang pertama, debt to equity ratio. Jadi sesuai namanya, di sini kita ngebandingin utang yang dipegang sama perusahaan dengan jumlah ekuitasnya. Utang yang dihitung di sini biasanya adalah utang dengan bunga atau interest bearing. Walaupun kadang-kadang, biar gampang, ada juga yang langsung pakai total liabilitas. Di kasusnya Mayora, kita dapat angka 0,41 di tahun 2020 dan 0,44 di tahun 2021. Yang artinya, ada kenaikan utang yang lebih tinggi kalau dibandingin sama kenaikan liabilitas. Cocok ya sama apa yang udah kita bahas sebelumnya. Buat debt to equity ratio ini, rule of thumb-nya harus di bawah 4. Tapi ada juga beberapa industri, kayak industri multi-finance, yang standar debt to equity ratio-nya bisa nyampe 8. Yang kedua, debt to asset ratio. Lalu di sini, kita ngebandingin utang yang dipegang sama perusahaan dengan jumlah asetnya. Di kasusnya Mayora, debt to asset ratio-nya stabil di angka 0,2 buat tahun 2020 dan 2021. Ini berarti cuma sekitar 20% dari asetnya Mayora yang dibiayain lewat utang dengan bunga. Nah, kalau misalnya rasio solvabilitasnya ini nggak boleh terlalu tinggi, maka ini juga berarti kalau perusahaan nggak punya utang sama sekali itu akan jadi lebih bagus. Jawabannya belum tentu ya. Jadi setiap bisnis model bakalan punya struktur permodalan yang optimum. Utangnya nggak boleh terlalu tinggi, tapi juga boleh terlalu rendah. Utang yang terlalu tinggi bakalan nyebabin perusahaan kehilangan kesempatan buat ngedapetin profit yang lebih tinggi karena harus ngebayarin bunga. Selain itu, ada risiko di mana perusahaan nggak bisa ngebayarin balik pinjamannya ini. Tapi di sisi lain, utang yang terlalu rendah juga nggak bagus. Karena ini berarti perusahaan ngelewatin kesempatan buat ngedapetin keuntungan yang lebih besar lagi dengan ngembangin bisnisnya lewat utang. Selain ngebandingin performa perusahaan ke dirinya sendiri dari tahun ke tahun, biasanya kita juga perlu ngebandingin performa sebuah perusahaan sama perusahaan sejenis yang ada di industri yang sama. Karena dengan gitu, kita baru bisa dapat nih benchmarknya. Sebenarnya angka yang dianggap bagus itu berapa sih sama industri? Apakah apa yang kita dapetin ini udah sesuai sama apa yang didapetin sama perusahaan lain di industri yang sama? Jangan sampai kita mikir kalau perusahaan yang lagi kita liatin ini udah bagus nih karena labanya naik 20% dalam setahun. Tapi ternyata perusahaan-perusahaan lain di industri sejenis bisa punya kenaikan yang jauh lebih tinggi dari 20%. Oke, sekian dulu video kali ini. Buat kalian yang masih ada pertanyaan, boleh langsung ditanyain aja ya di kolom komentar. Semoga series video tentang analisa balance sheet ini boleh berguna ya buat kita semua. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Thank you for watching and see you in the next video.